Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, silakan dipersilakan untuk saat ini sendiri. Saya undang Bapak Kes untuk membuka ibadah ini. Kita buka kepala sekali lagi. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali lagi Tuhan beribadah kepada Engkau. Hati kami diingatkan untuk terus bakat kepada Engkau. Suara kami Tuhan yang terbaik untuk kami berikan kepada Engkau. Tangan kami terangkat Tuhan sebagai tanda penyerahan kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Juga hati kami terangkat sebagai tanda kami berserah kepadamu. Biarkan Tuhan ibadah ini Kau berkati setiap orang yang ikut ibadah ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di luar, di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tolong juga ya Tuhan, berikan hati yang sukacita supaya kami diberkati melalui ibadah ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan kita yang besar. Kita semua siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan segala kerendahan hati berkata, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Gilead tanggal 8 Agustus tahun 2021. Ini udah minggu kesekian kita ibadah online dari rumah, tapi saya percaya pasti Tuhan kuasa, kasih Tuhan selalu melindungi saudara di hari demi hari dimanapun saudara berada. Kita tahu Tuhan layak disembah. Kita akan satu pujian, pujian aku Tuhan. Saling
hanya bagi nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mungkin kami saling menjauh selama dalam pandemi ini, tapi Engkau tetap dekat pada setiap kami. Karena Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau mendengar doa kami, Engkau juga melihat tetesan air mata kami. Sebab itu ya Tuhan, di masa seperti ini, biarkan Injil Tuhan tetap diberitakan dengan baik. Injil Tuhan tetap dikumandangkan. Jalan keselamatan itu tetap ada Tuhan. Entah itu melalui media sosial ataupun lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, tetap akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tetap akan ada pertobatan. Tetap ada pemenangan daripada. Sebab itu, hamba bukan menyampaikan firman ini, kami dan berkati dia. Setiap perkataan boleh berkenan di hati masing-masing. Boleh diberkati Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua siap menerima kebenaran firman Allah dengan segala kerendahan hati berkata, Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Minggu 8 Agustus 2021 adalah hari sukacita jikalau kita dapat beribadah kembali, walaupun mungkin melalui media online. Saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita, tetapi kita tetap dalam keadaan dan kondisi yang baik. Ya, hati kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil hari ini adalah berita Injil yang benar. Terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Kisah Rasul pasal 3, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Mungkin sudah ada di layar ayat ini. Di sini cerita tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ya, kita akan baca ayat ini dengan kompak dan keren. Ya, satu persatu ayat ini. Dan selesai itu baru saya akan mengungkapkan apa yang Tuhan berikan melalui pemberitaan ini. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-11, sudah ada di layar. Semua kita yang ada di tempat ini, mohon membacanya dengan keras. Kita mulai ayat yang ke-11, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka semua orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengelumi mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atas kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan ini telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Setelah dengan kuasa Tuhan, Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang ada sejak lahir di bait Allah. Ya. Maka Petrus yang didampingi Yohanes menuju Serambi Salomo untuk berkhotbah. Tetapi di sana orang banyak mengikuti Petrus dan Yohanes.
Mereka ini tercengang-cengang. Alkitab katakan tadi dalam ayat 12 ini heran tentang kedua orang ini. Ada orang yang lumpuh sejak lahir bisa sembuh. Wah, mereka ini mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu sepertinya Petrus dan Yohanes menjadi sosok yang begitu dikagumi di tengah orang banyak ini. Ya, tapi apa yang harus kita gali dari cerita ini? Ya, ini saya kasih judul berita Injil yang benar. Kita lihat beberapa bagian. Ya, di saat orang banyak berkerumun, Petrus tidak memulai satu khotbah. Ya, makanya dalam teknik khotbah ini bagus kita ambil. Kalau orang sedang ribut-ribut, waduh, ngomong sana, ngomong sini, jangan bicara dulu. Kita nggak perlu berkhotbah. Tunggu dulu dengan tenang. Ya, karena khotbah itu akan hal berikut ini. Yang pertama, ini adalah konsep tentang berita Injil yang baik dan benar. Ya, di masa seperti ini kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Kita harus terus memberitakan Injil Tuhan. Wow, Petrus, perhatikan baik-baik, tidak menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Itu yang benar. Petrus tidak menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Di dalam ayat yang ke-12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Jadi orang menyangka Petrus itu begitu saleh, sehingga ada kuasa yang luar biasa dari diri. Tetapi Petrus tidak menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Ya, dia tidak membawa orang itu untuk dikatakan Petrus ini hebat, Petrus ini diurapi, Petrus ini dikaruniai kuasa. Dia tidak ingin dipuji, dipuja, disembah bahkan. Ya, tapi ia membawa orang banyak itu kepada Yesus. Dalam kita memberitakan Injil, mungkin kadang-kadang kita disertai dengan kuasa. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa karunia untuk membuat hati orang bertobat, ada kuasa untuk menggugah orang sehingga ia kembali kepada jalan yang benar. Atau kita dikaruniai dengan bahasa lidah yang baik sekali, ya, sehingga orang kagum pada kita. Nah, kadang-kadang hal ini kita lupa bahwa itu semua hanya datang dari Tuhan. Ya. Kita harus tidak menjadikan diri kita bukan pusat perhatian. Tidak. Tetapi kita harus mengembalikan itu kepada Tuhan sendiri saja yang memberikan. Saudara tidak boleh berhenti memberitakan Injil melalui jari-jari saudara. Beritakan firman Allah, siapa hal-hal yang baik. Kalau mereka sedang jauh dari Tuhan, berikan kekuatan. Apa yang kita bisa lakukan. Jangan diam. Ya. Tapi lebih daripada itu, jangan kita yang menjadi pusat perhatian, ya, pusat segala sesuatu ingin dikagumi, dipuji, dipuja, dikatakan hebat dan sebagainya. Tapi buat kita semua, siapapun yang memberitakan Injil. Yang kedua adalah ayat yang ke-13, Petrus memuliakan Kristus. Jadi dia mengalihkan orang banyak ini pandangannya bukan kepada dirinya, tapi kepada sosok yang lebih tinggi, kepada sosok yang mulia, kepada sosok yang mati untuk mereka semua, untuk Petrus, untuk semua kita, yaitu kepada Kristus. Ayat yang ke-13 bunyi begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Petrus mengajak kembali pikiran mereka yang salah, yang dulu menolak bahkan menyerahkan Yesus untuk disalib. Tujuan dia mengganggu pikiran Pilatus untuk menetapkan supaya Yesus saja yang disalib. Jadi Petrus mulai mengalihkan pandangan orang banyak ini tidak kepada dirinya, tapi kepada sosok Yesus. Mereka boleh terbuka pikirannya bahwa ada satu pribadi yang kamu serahkan kepada tentara Romawi untuk disalibkan.
Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin seperti itu yang Petrus katakan kepada orang banyak. Ini artinya metode ini sangat baik supaya orang terbuka pikirannya bahwa segala sesuatu yang perlu dimuliakan adalah Kristus. Segala sesuatu yang perlu dimuliakan adalah Kristus yang telah mati buat kita semua. Sehingga orang Yahudi, orang Israel pada zaman itu mulai terbuka. Wah, kalau begitu kita nih memiliki kesalahan yang besar. Kesalahan karena kita telah berusaha mempengaruhi keputusan Pilatus, keputusan mahkamah, keputusan untuk menyalibkan Kristus. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yaitu Petrus membongkar dosa orang banyak. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya satu, tidak berpusat pada diri kita. Yang kedua, kita harus membawa orang untuk memuliakan Yesus. Tapi yang ketiga juga, dia harus membongkar dosa orang lain. Harus mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu yang harus dilakukan. Ya, memberitakan Injil bukan hanya sekedar untuk supaya orang senang. Apalagi memberitakan Injil melindungi orang-orang berdosa di dalam gereja. Bahkan orang berdosa naik ke mimbar melayani. Orang berdosa dikasih kebebasan. Itu bukan berita Injil. Berita Injil yang benar kita ambil saat Injil pertama diberitakan oleh Petrus, yaitu membongkar dosa orang banyak. Ayat yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Jadi mereka harus sadar kalau mereka ini memiliki dosa yang sangat besar terhadap Kristus yang menebus mereka. Inilah yang harus kita beritakan kalau kita ingin menjadi pemberita Injil yang benar. Gereja adalah bengkelnya orang berdosa, bengkelnya orang yang rusak. Setiap orang datang ke gereja, dia bukan untuk senang-senang, tapi harus hidupnya dibentuk, dirombak, diperbaiki oleh Tuhan menjadi tanah liat yang rusak, dibentuk gagal menjadi sebuah pundi yang bagus di mata Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, Petrus tidak hanya berhenti untuk mengajak orang bertobat, untuk membongkar orang dosa, tapi yang keempat, Petrus mengajak mereka untuk sadar, bertobat, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-15, demikianlah pemimpin kepada hidup, perhatikan baik-baik. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Jadi Yesus ini adalah pemimpin kepada hidup yang kekal. Perhatikan, ya, telah kamu bunuh. Tuh, pemimpin kepada dia yang kekal telah kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Jadi banyak orang yang melihat Yesus diolok-olok disalibkan pada saat itu, dan Petrus mengajak mereka untuk bertobat, ya, selamanya. Ya, ayat yang ke-19 bisa ditampilkan. Ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Bunyinya begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu apa? Dihapuskan. Jadi Petrus mengajak orang untuk bertobat. Inilah tujuan akhir daripada muara untuk memberitakan Injil yang benar. Orang itu bertobat dan sadar. Bukan hanya menyesal akan dosa, tapi bertobat dan sadar, lalu kembali kepada jalan yang benar, supaya dosa orang yang mendengar berita Injil ini dihapuskan dan ia beroleh keselamatan. Sudahkah kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita? Saya ulangi, 4 hal yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan di dalam berita Injil yang benar adalah: pertama, Petrus tidak menjadikan dirinya
menjadi pusat perhatian. Yang kedua, tujuan Petrus kita contoh, yaitu Petrus memuliakan Kristus. Yang ketiga, Petrus atau kita yang memberitakan Injil wajib membongkar dosa orang yang mendengar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Petrus atau kita belajar dari hidup Petrus untuk mengajak mereka itu sadar, bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya diampuni dan jiwanya diselamatkan. Dalam masa seperti ini, jangan kita berhenti memberitakan Injil. Gunakan waktu hidup kita untuk membuat pertemuan-pertemuan melalui media sosial yang baik. Beritakan Injil, beritakan kabar-kabar yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain, supaya jangan waktu hidup kita hilang sia-sia hanya ditelan karena permasalahan pandemi. Satu contohlah Petrus yang memulai satu karya Injil di muka bumi ini dengan keempat hal tadi. Jemaat, saya undang untuk merenungkan firman Allah ini, dan kita akan menyanyikan satu pujian. Kiranya boleh menjadi catatan untuk hidup kita. Sejauh mana hidup kita bawaku bersama. Arahkan hati kita hanya pada Tuhan saja. Dengan segala kerendahan hati, mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita. Kita bawa hidup kepada diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan juga memakai hidup kita seperti Petrus. Saya percaya setelah pandemi akan mereda, jiwa-jiwa di sekeliling kita yang kita kenal, teman, tetangga akan datang kepada Tuhan kalau kita melakukan pemberitaan Injil ini. Bawaku bersamamu. Oh Tuhan, ajarkan kami memberitakan Injil dengan benar. Tidak membawa orang kepada pribadi kami, tidak membawa orang untuk mengagumi kehebatan, karunia, talenta, atau apapun Tuhan, tetapi membawa orang kepada Engkau, membawa orang untuk memuliakan dan mengenal Engkau, membongkar dosa mereka, menyadarkan mereka bertobat, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa mereka dihapuskan ya Tuhan, dan hidup mereka diselamatkan. Dalam masa seperti ini, walaupun waktu keadaan sekeliling kami, kondisi mengekang kami, tapi janganlah kami hidup dikekang oleh keadaan, tapi keadaan boleh kami kekang Tuhan, boleh kami ikat untuk kami terus memberitakan keselamatan dengan firman dan iman.
pekerjaan di muka bumi ini yang tidak pernah selesai. Dan berita Injil itu akan selesai ketika berita Injil firman Allah itu disampaikan kepada segala suku bangsa dan bahasa. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita ada hal ini, semua adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat, itu juga karunia dari Tuhan. Tapi ada satu perintah dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil tidak harus dikekang oleh keadaan, oleh apapun juga. Injil harus diberitakan dengan berbagai cara. Injil harus disampaikan kepada telinga yang belum mendengar tentang kabar keselamatan. Injil harus disampaikan kepada orang yang meninggalkan Tuhan. Injil harus disampaikan kepada mereka yang jauh daripada Tuhan. Injil juga harus diberitakan kepada orang yang mungkin pernah mengenal Tuhan, tapi yang kecewa dan meninggalkan. Injil juga harus diberitakan kepada orang yang berbeban berat, kepada hidupnya yang tertekan. Injil harus diberitakan untuk memuliakan nama Tuhan, menyadarkan kesalahan dan dosa orang, termasuk kita semua. Dan terlebih daripada itu, agar setiap telinga yang mendengar dibukakan hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup dihampusi dosa-dosanya, dan jiwanya diselamatkan. Inilah pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya setiap kami yang mendengar boleh diberkati, dikuatkan, disadarkan untuk kami dapat memberitakan Injil dengan kita tetap dalam sikap doa. Kita akan menerima berkat pada pagi hari. Angkat kedua tangan saudara, tundukkan kepala kita sebagai rasa hormat penyerahan kita di dalam akhir ibadah ini. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan untuk berkat Allah. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Sidang jemaat, dengan segala kerendahan hati kita menerima berkat ini semua berkata amin. Kita tetap dalam sikap doa. Kita nyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.